Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Vanisa dengan NIM 2409308111009 dari kelas manajemen DOM 43A. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan resume mengenai materi pengembangan sumber daya manusia, mata kuliah manajemen sumber daya manusia dengan dosen pengampu Pak Adi SEMM. Pada video kali ini saya akan membahas ringkasan materi tentang pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Pembahasan ini mencakup pengertian, tujuan, jenis pengembangan SDM dan strategi efektif serta manfaat hingga tantangan yang sering muncul dalam proses pengembangan SDM di perusahaan. Yang pertama adalah pengertian pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah proses sistematis yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kemampuan karyawan baik melalui pendidikan, pelatihan maupun pengalaman kerja. Tujuan utamanya bukan hanya menambah skill teknis tetapi juga membentuk pola pikir, sikap kerja dan kesiapan menghadapi perubahan. Ketika SDM berkembang, maka produktivitas meningkat dan perusahaan juga ikut maju. Yang kedua, tujuan pengembangan SDM. Ada beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja. Kedua, membantu karyawan beradaptasi dengan teknologi baru dan perubahan pasar. Ketiga, menyiapkan karyawan untuk jenjang karir yang lebih tinggi. Keempat, mengurangi kesalahan kerja sehingga proses menjadi lebih efisien. Intinya, pengembangan sumber daya manusia memastikan karyawan selalu siap menghadapi tuntunan pekerjaan yang terus berubah. Materi ketiga adalah jenis-jenis pengembangan SDM. Dalam praktiknya, perusahaan dapat menerapkan berbagai bentuk pengembangan SDM, seperti yang pertama, pendidikan formal, misalnya kuliah atau pelatihan akademik. Kedua, pelatihan kerja, biasanya teknis dan langsung terkait dengan pekerjaan. Ketiga, mentoring, yaitu bimbingan dari atasan atau senior untuk meningkatkan performa dan kesiapan karir. Keempat, job rotation atau proyek khusus untuk memperluas wawasan dan pengalaman kerja karyawan. Terakhir, workshop, seminar, dan e-learning sebagai media belajar fleksibel sesuai perkembangan teknologi. Jenis-jenis ini disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan maupun tujuan karir karyawan. Materi selanjutnya adalah ruang lingkup pengembangan SDM. Pengembangan SDM dilakukan pada 3 level, yaitu yang pertama, level individu, berfokus pada peningkatan skill, pengetahuan, dan soft skill. Yang kedua, level tim, bertujuan untuk memperbaiki kerjasama, komunikasi, dan koordinasi antar anggota. Yang ketiga adalah level organisasi, berhubungan dengan budaya kerja, inovasi, dan sistem manajemen perusahaan. Dengan pengembangan pada semua level, perusahaan bisa menjadi lebih adaptif dan kompetitif. Materi kelima adalah kegiatan dalam pengembangan SDM. Beberapa kegiatan yang sering dilakukan perusahaan antara lain seperti training atau pelatihan teknis jangka pendek. Yang kedua, coaching atau arahan langsung untuk meningkatkan performa. Ketiga, mentoring, pembinaan jangka panjang. Keempat, job rotation atau pindah tugas untuk memperluas kemampuan. Kelima, workshop dan seminar. Dan terakhir adalah e-learning seperti kelas online atau modul video. Semua kegiatan ini dirancang agar karyawan bisa berkembang secara bertahap dan terarah. Materi selanjutnya adalah strategi pengembangan SDM yang efektif. Untuk menjalankan pengembangan SDM secara tepat sasaran, perusahaan biasanya melakukan beberapa langkah, yaitu yang pertama adalah analisis organisasi untuk memahami visi dan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, analisis job desk agar peran setiap posisi lebih jelas. Yang ketiga, menentukan kebutuhan tenaga kerja. Keempat, evaluasi kompetensi karyawan. Kelima, gap analysis atau membandingkan kemampuan karyawan dengan kebutuhan perusahaan. Keenam, merencanakan rekrutmen atau pelatihan. Dan yang terakhir adalah mengatur anggaran. Dengan strategi ini, perusahaan dapat memastikan program pengembangan SDM berjalan efektif dan memberikan dampak nyata. Selanjutnya adalah manfaat pengembangan SDM.
pengembangan SDM memberikan berbagai manfaat seperti yang pertama itu karyawan menjadi lebih kompeten dan produktif. Kedua, loyalitas meningkat karena mereka merasa dihargai. Ketiga, kerja tim menjadi lebih solid. Keempat, perusahaan lebih siap menghadapi persaingan. Dengan kata lain, pengembangan SDM adalah investasi penting bagi keberhasilan jangka panjang perusahaan. Selanjutnya adalah peran teknologi dalam pengembangan SDM. Saat ini teknologi punya peran besar seperti HRIS atau untuk memantau kinerja dan pelatihan. LMS itu sebagai platform belajar online, AI dan Big Data untuk menganalisis kebutuhan pelatihan, virtual training dan micro learning yang membuat pelajaran lebih praktis dan fleksibel. Teknologi membantu proses pengembangan SDM menjadi lebih cepat dan terukur. Materi terakhir adalah tantangan dalam pengembangan SDM. Beberapa tantangan yang sering muncul antara lain itu seperti yang pertama, karyawan menolak perubahan. Kedua, anggaran pelatihan terbatas. Ketiga, tidak semua pelatihan langsung berdampak pada performa. Keempat, pelatihan kadang tidak sesuai kebutuhan pekerjaan. Karena itu, perusahaan harus memastikan pelatihan yang diberikan kepada karyawan itu tetap tepat sasaran dan berkelanjutan. Baiklah, terakhir adalah kesimpulan. Secara keseluruhan, pengembangan SDM adalah proses penting untuk meningkatkan kualitas karyawan agar siap menghadapi perubahan dan tantangan di dunia kerja. Dengan strategi yang tepat dan dukungan teknologi, perusahaan dapat menciptakan sumber daya manusia yang kompeten, loyal, dan produktif sehingga mampu bersaing di era modern. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga resume ini bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.